Namun keadaan muslimin pada saat itu sudah sangat terpojok, maka Nabi SAW mulai mencari dukungan dan lahan dakwah baru yang lain selain Taif dan Mekah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengutus kepada beliau bukan lagi golongan manusia, tapi golongan jin yang dikenal dengan jin Nusaibin. Jadi saya katakan tadi di poin kita ini ada dakwah kota Taif ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke poin kedua adalah jin Nusaibin. Dan setelahnya kita akan masuk ke kisah Isra dan Mi'raj. Baik. Suatu hari Nabi SAW merasa sedih sudah di Mekah. Nggak bisa lagi berdakwah. Nggak ada orang yang mau terima. Tinggal sahabat yang sudah masuk Islam saja itu yang difokus. Yang lain sudah nolak. Yang budaknya, yang orang terkenalnya, semua sudah tidak ada yang mau. Suatu hari Nabi SAW keluar dari kota Mekah ingin beribadah. Karena terganggu di Mekah nggak bisa. Beliau keluar. Yang ditemani oleh seorang sahabat yang mulia dan bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang terkenal sahabat yang mulia. Berjalan dengan beliau SAW. Lalu Nabi SAW pada saat tiba di suatu tempat. Beliau SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, tunggulah di sini dan jangan berpindah juga jangan datang kepadaku sampai aku memanggilmu. Lalu Nabi SAW membuat garis dengan tongkat beliau, suruh Abdullah bin Mas'ud jangan lewatin garis ini, tunggu di sini. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dalam hadis Bukhari berkata, lalu Nabi SAW berjalan dan tidak seberapa jauh dari tempat itu, tempat beliau Ibnu Mas'ud lagi berdiri, beliau SAW tiba-tiba duduk sambil membaca Al-Quran dengan suara yang sangat keras. Pada saat itu, terdapat beberapa jin dari wilayah Nusaibin. Nusaibin ini wilayah di Irak ya. Ada beberapa jin, dikatakan jin Nusaibin. Sedang lewat dan sedang mencari tahu kejadian apa yang sedang terjadi di muka bumi, sampai-sampai mereka tidak bisa lagi mendengarkan langsung berita-berita dari langit. Jadi, sebelum Nabi SAW diutus, itu jin dalam hadis Bukhari dikatakan, saling susun-susun. 1, 2, 3, sampai ke langit. Ini Anda bisa bayangkan nih, bagaimana jauhnya itu ya. Sekarang saja para ilmuwan dengan teknologi canggih mengatakan, mustahil manusia bisa menjamah langit dengan tangannya, nggak mungkin. Jarak antara kita bumi saja ke Pluto, itu 270 tahun. Makanya saya sering bahasakan, tidak mungkin bisa dikirim ke sana astronot, kena mati di tengah jalan. Nah, jaraknya 270 tahun. Itu baru satu matahari dengan kita tuh. Bagaimana dengan bintang-bintang yang lain yang sekian miliar tahun jaraknya dari bumi. Semua masih pada di bawah langit pertama. Tapi jin-jin ini bisa bersusun-susun. Sampai ke langit pertama. Mereka bisa mendengarkan. Jadi ternyata dalam hadis ini dijelaskan. Allah Azza wa Jal itu kalau ingin menjalankan titah. Sebuah titah. Allah sampaikan kepada malaikat. Ya, malaikat di langit 7. Langit 7 sampaikan ke langit ke-6. Langit ke-6 sampaikan ke langit ke-5. Terus sampai ke langit pertama. Nanti malaikat di langit pertama ini yang memerintahkan atau menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang bertugas di bumi, yang mengurus gunung, di mana turun hujan, siapa yang mau mati, siapa yang ini, disampaikan kepada malaikat-malaikat yang akan bertugas di bumi gitu kan. Nah, jin-jin ini naik ke atas untuk dengar informasi. Ini sana hujan besok, oh di sini ada mati fulan, oh ini akan terjadi gempa. Dia dengar semua informasi besok, kan gitu. Nah, nanti jin-jin ini akan bekerja sama dengan penyihir-penyihir dan penyamun. Menyampaikan nih, ini kami dapat informasi di sana hujan. Nanti kamu sampaikan, besok hujan di sana supaya pengikutnya percaya sama si dukun-dukun ini. Nanti akan kita bacakan dalam surah jin tentang kisah ini bagaimana bekerja samanya manusia dengan jin. Dan sampai hari ini, sampai hari kiamat akan terjadi. Tetap akan ada bekerja sama dan ini dilarang dalam Islam ya. Perlu Anda ketahui bahwasanya tidak boleh interaksi dengan jin dengan alasan apapun. Gitu kan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, pada saat beliau sedang selesai sholat, beliau mengatakan, tadi waktu saya sedang sholat, ada jin, setan yang coba mengganggu saya. Lalu saya menangkapnya dalam sholat. Hadis sahih ini. Lalu saya menangkapnya dalam sholat. Tiba-tiba saya teringat perkataan Sulaiman yang berkata, ya Allah, karuniakanlah saya kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sudah saya. Maka saya melepaskan dia. Kalau tidak, maka saya akan ikat jin itu di pohon di Madinah agar anak-anak Madinah mempermainkannya. Tapi di sini Nabi SAW sendiri tidak interaksi. Dilepaskan oleh Nabi SAW. Kata ulama, berarti tidak boleh memang manusia berinteraksi, orang muslim. Walaupun Anda alasan, oh jin muslim, tetap tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menikah sama mereka. Makanan mereka berbeda, perhitungan waktu mereka berbeda. Dan Anda tidak butuh jin karena Anda butuh Allah Azza wa Jal. Gak usah jin untuk apa? Pasti dia minta imbalan. Anda bilang tidak, nggak mungkin. Itu sudah Al-Quran yang berbicara seperti itu.
mereka akan bekerja sama dengan manusia dan minta imbalan dari situ. Ada yang minta menikah dengan manusia, makanya ada dukun-dukun laki-laki atau perempuan sampai tua tidak nikah-nikah karena nikah sama jinnya. Ada orang yang diminta nyumbang darah ayam, darah hewan, atau pergi ke kuburan tertentu. Pokoknya jin-jin ini minta agar jauh dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Kalau kita masih bergantung pada Allah, tidak bisa bergantung pada dia. Dan satu-satunya cara untuk membuat orang bisa bergantung adalah memenuhi kebutuhannya manusia. Dan Nabi SAW sudah mengatakan juga dalam hadis lain, jin-jin itu penuh dengan kebohongan. Maksudnya jadi saya pernah jelaskan ya, jin ada 3 golongan ya. Ada jin mukmin, ini mustahil kerjasama dengan manusia. Ada jin fasik dan jin kafir. Jin fasik ini adalah jin yang beriman pada Allah, seperti kita orang muslim, tapi nggak sholat, masih bermaksiat, itu namanya fasik. Jin fasik sama jin kafir ini namanya setan. Jadi tidak semua jin itu setan ya. Tidak semua jin itu setan. Yang beriman dikatakan jin mukmin. Yang kita maksudnya adalah golongan setan. Jin fasik atau jin kafir. Jadi orang-orang yang mengatakan saya pelihara jin muslim itu jin fasik itu. Karena itu jin fasik. Dan tetap akan dia minta imbalan. Apapun sifatnya itu. Mungkin tidak bisa dirincikan tapi dia akan minta imbalan secara otomatis. Tapi kalau dia pelihara jin kafir maka lebih parah nanti. Ada yang sampai menghinakan Al-Quran gitu kan. Di Saudi itu ditemukan, di Saudi ada dibentuk tim oleh kerajaan itu, khusus tim pemberantas penyihir. Gitu. Jadi syekh-syekhnya ngumpul semua, tuh nyari pada penyihir. Waktu terbongkar tuh luar biasa gitu. Ya, kalau jin-jin yang kafir itu, mereka menyuruh Al-Quran dihinakan. Sampai ditemukan tuh Al-Quran pernah ditaruh di kloset kamar mandi. Dikeluarkan oleh tim ini, dicuci, lalu dikasih minyak wangi Quran itu sebagai bentuk ya penghargaan dalam Al-Quran dan membalas penghinaan mereka. Kan gitu. Ada di antara perempuan-perempuan yang berinteraksi sama jin kafir ini, kalau mereka supaya suaminya takluk atau tuannya takluk, maka darah haidnya diteteskan di lembaran-lembaran Quran. Itu banyak contoh-contoh dan saya saksikan sendiri itu. Bagaimana cuplikan-cuplikannya itu. Dan cukup banyak yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Dan saya sarankan Anda membeli buku yang kecil, mungkin harga 5.000 atau 7.000 rupiah itu membongkar praktek sihir dan kedukunan. Diterbitkan oleh Pustaka Tazkiyah ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah hadir pengajian saya di Al-Azhar, saya pernah bawain fotokopi buku yang dapat diskon tuh. Di antaranya buku itu. Buku kecil sekali, tapi itu buku yang sangat bagus. Di dalamnya itu ada gambar-gambar. Bentuk-bentuk sihir-sihir yang biasa dipakai oleh penyihir-penyihir dari bentuk benang, tali, apa saja, boneka, macam-macam. Gitu kan, yang mereka lakukan. Intinya adalah kita kembali kepada kisah jin. Ya. Jin-jin ini mereka selalu naik ke atas mendengarkan apa yang akan terjadi besok untuk bekerja sama dengan penyihir-penyihir dan penyamun yang pada saat itu memang kebanyakan menguasai dunia. Gitu kan? Allah ceritakan tentang kisah ini dalam surah Jin, urutan 72 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-berita. Tetapi sekarang, berita maksudnya apa yang terjadi besok. Gitu kan? Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengarkannya, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai atau membakarnya. Dikatakan dalam hadis Bukhari yang lain, bahwasanya Nabi SAW bersabda, jin-jin dulu mereka susun untuk mendengar berita dari langit. Setelah aku diutus, kata Nabi SAW, maka langit itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Dijaga oleh malaikat-malaikat. Yang malaikat-malaikat ini memegang bintang-bintang yang dipakai untuk memanah jin-jin itu. Makanya kan fungsi bintang itu kan ada 3 ya. Untuk rujuman lisyayatin. Memanah setan-setan yang datang mendengarkan berita. Kemudian dalam ayat yang lain di surah Al-Mulk dijelaskan itu zina, perhiasan. Inna zayyanna as-samaa'a dunya, gitu kan? Bi zinatil khawaqib. Dan kami hiasi muka bumi, langit bumi ini dengan bintang-bintang, ya. Wa hifdhan min kulli syaitanin, dan untuk menjaga juga dari syaitan-syaitan yang datang, gitu kan? Kemudian fungsi yang ketiga adalah menjadi petunjuk bagi orang di lautan, di mana-mana itu fungsi bintang-bintang. Fungsi bintang-bintang itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sedang membaca Al-Quran tadi, ternyata jin-jin dari Nusaybin ini kan lagi keliling di muka bumi. Mereka sempat bilang dari lanjutan hadis Bukhari tadi, lalu jin-jin ini berkata,
pasti ada penyebabnya. Kenapa langit sekarang dijaga? Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Boleh sama Nabi Musa, Nabi Daud, semua Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu mereka masih bisa dengar. Makanya masih bersaing antara dakwah Nabi dengan para penyihir ini gitu kan. Setelah Nabi SAW itu tidak bisa lagi. Malaikat jaga. Mereka dipanahin. Walaupun masih ada yang sempat lolos, tapi sedikit gitu kan. Itu pun sempat dipanah. Nanti akan dijelaskan juga dalam surah Jin itu. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan. Ada di antara mereka yang sempat lolos. Mendengarkan sedikit langsung mereka turun lagi. Dan itu pun dipanah oleh para malaikat tadi. Waktu mereka bilang, akhirnya mereka bilang, pasti ada sesuatu terjadi di muka bumi. Nggak mungkin. Ada penyebabnya nih. Kenapa tidak bisa dengar lagi. Maka sekelompok jin Nusaybin keliling di muka bumi ini. Pas lewat di Mekah. Dan melewati tempat Nabi Muhammad SAW lagi baca Quran tadi. Nah ini sebenarnya dengan hikmah Allah SWT. Allah memang yang sengaja mengutus jin-jin ini gitu kan. Saat melewati Nabi SAW, jin-jin Nusaybin ini, mereka pun berhenti dan berkumpul untuk mendengarkan apa yang Nabi SAW sedang baca. Ini menandakan jin itu membaca, gitu kan? Dan bukan mustahil jin itu juga hadir dalam majelis ilmu. Ya, bukan mustahil sekarang sebelah Anda ada jin, tapi nggak usah takut. Nggak perlu takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, aku melihat sekelompok makhluk laki-laki yang kepala mereka seperti kendi-kendi besar. Ibnu Mas'ud sempat lihat gitu kan. Lalu aku pun berdiri karena khawatir akan keadaan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat agar aku tetap duduk. Nabi tahu Ibnu Mas'ud akan berdiri. Nabi kasih isyarat gitu kan. Tidak boleh tetap duduk. Karena banyaknya jin yang datang mendengarkan Al-Quran sampai kata Ibnu Mas'ud, aku tidak bisa lagi melihat Nabi SAW karena dipenuhi oleh orang-orang ini. Yang kepalanya seperti kendi-kendi dan mereka tinggi besar gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kejadian tersebut, masih lanjutan surah Jin tadi. Jadi kita ini bahas banyak surah Jin karena memang surah Jin menjelaskan tentang masalah itu. Surah Jin urutan 72 ayat 19 menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW dikerumuni oleh jin-jin Nusaybin itu. A'udzubillahi minasyaitonir wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya sewaktu hamba Allah Muhammad SAW berdiri hendak menyembahnya dengan membaca Al-Quran, hampir saja jin-jin itu mendesak untuk mengerumuninya. Ini ayat Quran, surah Jin ayat 19. Saat mendengarkan Al-Quran, maka jin-jin tersebut jadi memahami apa saja yang telah terjadi, termasuk penipuan iblis kepada mereka, bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Jadi kisahnya begini, iblis ini sebenarnya golongan jin. Salah kalau ada yang mengatakan iblis itu rajanya jin. Salah. Kan gitu. Iblis bukan seperti Adam alaihissalam. Bukan. Adam adalah ayah kita semua. Kalau iblis bukan. Kata ulama tafsir yang paling kuat pendapat waktu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh iblis untuk sujud. Gitu kan. Itu sebenarnya ada jin-jin. Gitu kan. Makanya para malaikat mengatakan, ya Allah, waktu Allah ingin menciptakan Adam, apakah engkau akan menciptakan makhluk nanti membuat kerusakan di muka bumi? Kata para ulama tafsir, jumhur ulama mengatakan bahkan, yang dimaksud adalah, apakah nanti seperti jin-jin yang akan buat kerusakan di muka bumi? Jadi sebelum kita sudah ada jin tinggal di bumi ini. Hewan-hewan itu sudah ada. Allah SWT sudah ciptakan. Tumbuh-tumbuhannya sudah ada. Manusia datang nyusul setelahnya. Karena awalnya manusia diciptakan oleh Allah SWT itu di surga. Nabi Adam AS di surga. Kan gitu. Jadi memang ini bumi berbeda. Bukan memang belum kita ada di sini gitu. Tapi jin-jin sudah ada. Makanya Allah SWT mengatakan apa tentang iblis? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Kana minal jin maksudnya iblis itu salah satu dari golongan jin. Bukan pimpinannya. Fafasaqa an amri rabbi tapi dia tidak mau ikuti patuh perintah Tuhannya. Nah kata sebagian ulama tafsir juga, ternyata waktu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, yang hadir di situ iblis. Masih ada jin-jin lain yang tidak hadir, gitu kan? Nah, waktu Nabi SAW membaca Al-Quran ini, ternyata iblis ini membuat propaganda di antara jin-jin. Di antaranya, dia mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Syirik, berbuat syirik. Didakwai itu. Dan dia mengajak agar orang-orang bisa, atau jin-jin bisa ikut dengan dia. Dan perlu Anda tahu, yang menjadi pasukannya iblis sekarang ini, ya, yang paling banyak itu keturunannya dia. Jadi keturunan dia, bukan jin umumnya.
Karena jin banyak yang beriman dan tidak mau ikut dengan dia. Tidak mau ikut dengan iblis. Nanti akan kita jelaskan dalam surah jin ayat 1 sampai ayat 18 menceritakan masalah itu. Kita akan baca panjang lebar sebentar gitu kan. Tapi ini membuktikan bahwasanya iblis itu bukan pimpinan, bukan raja jin. Seperti sering digambarkan gitu kan. Tidak. Dia salah satu dari golongan. Dan iblis sangat lemah. Garis bawah ini. Iblis sangat lemah. Begitu juga pengikutnya. Makanya Allah mengatakan, Inna qaida syaitani kana dha'ifa. Golongan syaitan itu sangat lemah. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Gitu loh. Lemah, tidak bisa buat apa dengan manusia. Yang bisa cuman bisikin. Cuman apa? Membuatlah bisikan, ya tiupan, sehingga kita mengantuk kalau mau ibadah. Tidak bisa apa-apa. Jin tidak bisa menjelma pegang tangan kita, suruh kita berzina. Nggak bisa. Dia nggak punya kekuatan untuk itu. Allah SWT sudah batasi, jadi sangat lemah. Allah sudah mengatakan lemah. Kekuatan dia cuma satu, menakut-nakuti manusia. Seakan-akan sudah sesuatu yang menakutkan, tidak. Kalau orang yakin dan faham ini, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Anda lagi jalan sendiri, Anda ketakutan itu dari syaitan, permainan iblis dan pengikutnya, gitu kan? Anda harus yakin ada Raqib dan Atid, yang sama dia tidak kelihatan, gitu kan? Yang sedang mendampingi kita. Ada Allah Azza wa Jalla menciptakan semua, sedang mengawasi kita dan tahu. Allah maha mendengar, maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih kuat daripada semua ini. Nah, itu tidak ada apa-apanya jin itu. Baik. Waktu mereka sudah mulai berkumpul di sisi Nabi SAW, akhirnya mereka jadi faham, jin-jin ini jadi faham, selama ini iblis sudah menipu mereka, yang mengatakan ada sesembahan selain Allah. Nanti akan kita baca ayat surah jin, bagaimana jin-jin ini mengatakan, wa kana safihuna, dan dulu orang bodoh dari kami, maksudnya iblis. Dia mengatakan, Allahi syatata. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu masih ada sekutunya. Dan jin ini tidak tahu, mereka ikut-ikutan saja. Setelah turun Al-Quran, mereka dengar Al-Quran, baru mereka paham, ternyata iblis menipu mereka. Dan dalam hadis lain saya katakan tadi, paling banyak mengikuti iblis adalah anak cucunya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singgasana di atas lautan. Dan ia ingin menyaingi Allah. Dan tidak akan pernah bisa dia nyaingi Allah. Karena Allah singgasananya di atas air. Maka dia juga sengaja di lautan. Gitu kan. Kemudian tiap hari, tiap saat, anak cucunya. Kata-kata anak cucu perhatikan ya. Melapor perbuatan-perbuatan mereka. Ada yang mengatakan, saya baru membuat orang berantem. Saya baru membuat orang bohong. Saya baru membuat orang riba. Mencuri. Segala macam-macam. Bagi iblis semua dianggap laporan biasa. Sampai ada anak cucunya yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Diangkat oleh iblis, didudukkan di sebelah singgasananya. Karena dianggap itu prestasi paling tinggi. Makanya Anda harus tahu, iblis paling senang perceraian. Jadi jangan pernah cerai. Godaannya apapun, isti'adzah. Lawan, perbaikin. Tantangan hidup Anda itu. Kenapa harus cerai? Perbaikin. Kalau emang jelas-jelas dia fasik, memang ahli maksiat, tidak bisa dipertahankan, silakan. Tapi kalau orang baik, untuk apa dicerai? Gitu kan? Dan untuk apa bercerai? Itu syaitan semua. Kadang-kadang masalah kecil mungkin gara-gara air segelas bisa jadi masalah besar dalam rumah tangga. Karena kata para ulama, kalau di luar rumah tangga itu satu syaitan yang goda Anda, dalam rumah tangga bisa 1000. Gitu kan? Macam-macam bisa dimasalahkan oleh iblis ini. Baik, sekali lagi, jadi iblis bukan rajanya syaitan, bukan rajanya jin, tapi dia pimpinan para syaitan. Betul memang. Pimpinan para syaitan. Siapa syaitan? Golongan jin yang fasik dan orang jin yang kafir. Pengikut dia, kebanyakan anak cucunya. Ada juga dari golongan jin, tapi yang fasik. Yang bukan keturunan dia ada. Jadi bukan iblis satu-satunya sumbernya, bukan seperti Adam. Penting ya. Kalau manusia dari Adam dan Hawa. Tapi jin bukan semua dari iblis. Dalilnya adalah, Allah SWT ceritakan dalam surah jin, urutan 72 ayat 1 sampai ayat 18. Teruskan sebelum saya baca ayatnya. Dulu waktu saya masih SD, saya masih ingat tuh, teman-teman saya di kelas pernah bilang, waktu masih di Makassar dulu, sempat ada yang bilang, kalau baca surat jin itu, nanti jinnya hadir. Gitu kan. Saya masih ingat tuh. Gitu kan. Setelah saya pelajari di Madinah ini dari mana ini? Di karang-karang. Gitu kan. Tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya dengan, berarti kalau dianggap di Indonesia itu ada pemahaman gitu, dengan baca surat jin bisa panggil jin. Siapa yang bilang? Kebetulan namanya surat jin. Karena menceritakan tentang jin-jin yang mendengarkan dakwah Nabi SAW. Tidak ada hubungannya. Jin biar tidak baca ini tetap ada di sebelah Anda, gitu kan? Dia hidup berkisar kita sama. Seperti udara yang Anda hirup, seperti buah yang Anda makan, mereka juga ada hidup, tapi berbeda. Kan gitu. Makanannya beda, alamnya berbeda, postur tubuhnya berbeda. Beda memang alam lain, memang berbeda. Nggak boleh diikut-ikutin.
Kata Allah SWT, "A'udzu minasyaitonir rajim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata." وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Ayat pertama, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jin kagum sama Al-Quran. Anda nggak perlu jimat-jimat. Jin aja kagum sama Quran, kok Anda kagum dengan jimat? Aneh sekali. Gitu kan? Ayat kedua, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Al-Quran ini luar biasa power gitu kan. Memberi petunjuk, bisa menyentuh hati orang menangis, bisa menyentuh hati orang jadi takut, bisa menyentuh hati orang jadi senang. Luar biasa Al-Quran itu. Cuman tinggal mau nggak dijadikan sebagai petunjuk. Lalu kami beriman kepadanya. Perhatikan di sini kata ulama tafsir. Spontan. Jin punya hitungan waktu yang berbeda, dan mereka khusus untuk mencari hidayah yang berimannya lebih cerdas daripada manusia. Ada banyak istidlalnya berhubungan dengan masalah ini, ada banyak bukti-buktinya. Di antaranya adalah, kata Allah SWT tadi, pada saat mereka dengar Al-Quran, itu cuma dibacain beberapa ayat ya. Bukan semua Quran, beberapa ayat. Langsung, yang memberi petunjuk pada yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Langsung. Oh ini sudah benar, nggak mungkin salah. Langsung diikutin. Nggak ragu, gitu kan. Dan kata Nabi SAW, waktu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat surah Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Lalu nikmat apa lagi yang kalian mau pungkiri? Maka kata Nabi SAW, golongan dari jin langsung berkata, tidak ada lagi ya Allah yang kami bisa bantah. Dan kalian tidak berbicara itu. Kata Nabi SAW kepada manusia, kalian tidak bicara. Jin langsung spontan takut kepada Allah Azza wa Jal. Gitu kan? Lalu dikatakan, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ayat ketiga, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Jin-jin ini memuji Allah Azza wa Jal, mengakui itu. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Ayat keempat, dan bahwasanya orang yang kurang akalnya dari kami, maksudnya adalah iblis. Jin-jin ini mengatakan, wa kana yaqulu safihuna, dan dulu safihuna itu orang bodoh dari kami. Yaqulu 'alallahi syatata, dia mengatakan tentang Allah perkataan yang melampaui batas, bahwasanya Allah punya istri dan punya anak. Jadi dari ayat ini dibongkar, kata ulama tafsir, keyakinan orang Nasrani sekarang itu murni dari iblis. Bahwasanya ya Allah punya istri dan punya anak. Sebagian sekte Nasrani mengatakan tidak, bukan ayahnya Isa itu ya Allah, tapi tetap dia anak Tuhan. Bagaimana cara memahami? Kan tidak mungkin, tidak ketemu, tidak connect gitu. Maka ini kata di sini dibongkar oleh para jin, dulu yang nyebarin berita itu adalah iblis, dan itu orang bodoh dari kami.
Jin yang berkata tentang iblis. Anehnya masih ada orang mau ikuti iblis. Jin aja tolak dia gitu. Baik, ayat kelima. Dan sesungguhnya kami mengira, ya, kata jin-jin ini, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan kepada Allah perkataan yang dusta. Kata ulama tafsir yang dimaksud adalah, jadi jin-jin ini mereka masih polos. Mereka nggak tahu. Jadi pada saat iblis mengatakan, Allah itu punya anak, punya istri, gitu kan. Seperti perkataan yang tersebar di Nasrani. Banyak jin-jin tahu, oh iya mungkin ya. Mungkin karena iblis lebih tahu. Mereka jadi ikut. Maka yang terjadi jin-jin ini mengatakan, dan sungguhnya kami mengira, kami nggak sangka kalau iblis berani bohong dengan Allah. Bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan dusta kepada Allah. Ternyata masih ada yang bohong dusta pada Allah gitu. Ayat ke-6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Sebagian sebab turunnya ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini, ternyata Bapak Ibu sekalian orang-orang Arab dulu, tradisinya mereka, tradisi orang-orang kafir Quraisy itu mereka kalau lagi dalam perjalanan, kemudian nginap di sebuah tempat, kalau dulu kan lembah ya, di padang pasir lembah, itu tidak ada angin, tidak ada apa nih. Tiba-tiba saja pimpinan mereka, setiap kali singgah di satu tempat, keluarin makanannya setengah, lalu dia pergi ke tengah-tengah lembah, dia bilang, wahai penjaga lembah, gitu kan, ini setengah bekal kami, ambillah, jangan ganggu kami. Apa yang terjadi? Maka kata Allah SWT, fazaduhum rahaqa, jin-jin yang ada di situ tambah sombong. Nah ini kesempatan nih, makin disesatin, makin dibuat takut-takut. Makanya saya bilang itu hari, jangan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pencipta semuanya, nggak perlu takut. Manusia sebesar apapun raksasa depan Anda, sekuat apapun dia, kalau dia zalim, dia salah, Anda sama Allah, walaupun Anda kecil, Anda akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah punya cara itu. Makanya Allah SWT buktikan pada saat Daud, ya, itu sedang berperang, melawan Jalut, mati Jalut. Jalut besar. Berapa kali lipat besar daripada badannya Daud alaihissalam, tapi mati di tangannya Daud alaihissalam. Itu kan Allah SWT buktikan itu. Lalu dikatakan di sini, maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Ayat ketujuhnya, dan sesungguhnya mereka jin menyangka, sebagaimana persangkaan kalian wahai orang-orang kafir Mekah, bahwasanya Allah tidak akan mengutus lagi seorang Rasul. Ayat ke-8, dan sesungguhnya kami mencoba mengetahui rahasia langit. Ini yang saya katakan tadi, susun-susun tuh. Mau dengar gitu kan? Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Kesembilan, dan sesungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang sampai mencoba mendengarkannya, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai dan membakarnya. Ayat ke-10, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki oleh Allah di bumi, atau memang Allah menginginkan bagi mereka kebaikan. Jadi sudah nggak ada lagi informasi, sudah nggak bisa tahu. Tinggal sesuai dengan takdirnya Allah. Sampai sebagian ulama mengatakan termasuk malaikat-malaikat ada yang di langit, itu nggak tahu lusa terjadi apa. Allah instruksikan per hari, mereka tidak tahu sama sekali. Apalagi ada manusia yang mengaku tahu gaib, itu luar biasa. Dan ulama sudah sepakat mengatakan semua orang yang kerja sama jin, itu bisa satu benar, 1000 salah. Kadang-kadang begitu, seperti orang main judi kan. Satu kali dapat, biarpun 1000 kali dia kalah, tetap dia ingat yang satu itu. Setan hiasi. Yang dia dapat untung 10 juta, dia lupa yang dia keluarin 1 miliar gitu kan. Setan hiasi itu. Kebodohan gitu kan. Sekali dia sholat tahajud pernah, lalu dia pegang terus. Dia lupa 1 tahun sudah nggak sholat tahajud. Bangga dengan itu. Ya kadang-kadang godaan setan begitu ya. Saya kadang-kadang temuin di pengajian, saya sampaikan. Jangan sampai kalau mau iman kita bertambah itu, nyari orang yang lebih buruk. Misal contoh, kenapa Anda nggak sholat? Saya masih mending Ustaz, karena saya masih sholat asar. Ada teman saya nggak sholat sama sekali. Patokannya orang yang lebih buruk. Jadi akhirnya dia merasa dirinya lebih baik. Itu setan hias itu. Mestinya kan, oh iya saya belum sholat, saya masih baru asar. Mestinya saya seperti teman saya yang 5 waktu sholat. Ya mestinya gitu. Setan buat kita bangga dengan amal kita itu. Orang pergi haji, oh saya juga sudah pernah haji. Salah. Ya Allah saya juga pengen haji seperti mereka lagi. Itu yang benar. Harus melangkah lebih maju, bukan malah mundur ke belakang gitu kan. Itu termasuk godaan syaitan yang harus hati-hati. Lalu poin atau ayat ke-11, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh. Ini adalah jin-jin muslim tadi. Jin mukmin yang tidak akan kerja sama-sama manusia. Dan ada pula yang tidak demikian halnya. Fasik ya, dan kafir.
kami menempuh jalan yang berbeda-beda seperti manusia. Dan di sini ulama tafsir mengatakan ayat-ayat surah jin sudah cukup sebenarnya bagi setiap manusia sampai situ. Jangan lagi dalami alam jin, nggak perlu. Bagaimana mereka menikah, mereka tinggal di mana, seperti apa kehidupannya, nggak perlu kita dalamin itu. Cukup kita tahu ada makhluk namanya jin, seperti selesai. Ada makhluk namanya manusia, namanya malaikat, udah selesai. Kalau ada informasi sampai kepada kita, kita imanin. Kalau tidak ada, jangan dikorek-korek, nggak perlu. Karena Anda sendiri butuh program saat harian yang sangat padat. Ya kan gitu. Saya pernah bahasakan, masih ingat kan? Kalau bangun subuh ada bangun, kita harus baca doa. Bangun tidur. Kemudian sholat fajar, sunatul fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Sholat subuh lagi. Ini antara azan dan iqamah ya. Kemudian sholat subuhnya. Habis sholat subuh tidak ada ba'diyah tapi ada zikir pagi. Istirahat sebentar, duha. Sebentar lagi istirahat, duhur. Qabliyah duhur, duhurnya ba'diyah duhur. Istirahat sebentar, asar. Qabliyah asar, asar dengan zikir sore. Tidak ada ba'diyah asar. Sebentar istirahat, maghrib. Qabliyah maghrib, maghribnya ba'diyah maghrib. Istirahat sebentar, isya. Qabliyah isya, isya ba'diyah isya. Sebentar istirahat, tahajud dan sholat witir. Ada waktu main-main nggak? Udah nggak ada. Sekali kita lalai itu bablas hilang tuh. Ya kan gitu. Anda kalau tadi malam nggak sholat tahajud, biar nangis darah nggak bakal kembali. Kan gitu. Nggak mungkin bisa terulang itu. Makanya setan mau keluarin kita dari program, nggak bisa. Saya sendiri sudah repot gitu kan. Anda coba yang perhatikan yang sudah biasa jaga zikir pagi sore. Pernah nggak rutin nggak pernah ketinggalan? Nggak bisa. Kita masih kadang-kadang lewat kebablasan. Setan bisikin tuh sebentar di jalanan bisa, sebentar di sini bisa, supaya kita lalai, gitu kan? Tinggalin. Apalagi yang tidak pernah zikir sama sekali. Itu bagaimana caranya? Program Anda sudah padat dari Allah. Jangan sibukkan diri lagi dengan alam jin dan alam-alam yang lain, gitu kan? Sudah selesai. Kita akan dihisab oleh Allah. Nomor 12 ayat 12, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kami sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Perhatikan, ayat ini luar biasa. Para jin berkata, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, di muka bumi, dan kami tidak bisa lari darinya. Hanya dengan bacain ayat Quran, jinnya bisa mati tuh kalau lagi di ruqyah. Kepanasan, teriak-teriak jinnya, gitu kan? Saya berapa kali ruqyah orang teriak-teriak, padahal yang kita baca cuma ayat, gitu. Kita nggak tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla membakar dia. Sampai ulama sepakat mengatakan kalau dibacain terus ayat bisa mati dia kebakaran, kepanasan. Makanya dia kesakitan, gitu kan. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah bukan kepada jin. Allah yang Maha Kuasa. Ayat 13, dan sungguhnya kami tak kala mendengar petunjuk Al-Qur'an, kami beriman kepadanya spontan. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak akan takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa juga kesalahan. Ayat 14, dan sungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada orang-orang pula yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka sungguhnya mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Ayat 15, adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Wa na'udzubillah. Ayat ke-16, dan bahwasanya bila mereka berada pada jalan yang lurus tersebut, agama Islam, mentaati apa yang diajarkan Nabi SAW, benar-benar kata Allah, kami akan memberi mereka air minum yang segar dan rezeki yang banyak. Kata di sini air minum yang segar, kata para ulama tafsir, di dunia dan di akhirat akan minum dari sungai yang ada di surga. Ayat 17, dan kami coba mereka pada jalan yang lurus tadi. Akan ada cobaan-cobaan yang datang untuk meningkatkan kualitas iman kita, gitu kan? Karena cobaan kalau datang akan Allah menyuruh, kalau Allah sedang menguji Anda pada satu cobaan, berarti Allah mau Anda dobrak, keluar, cari jalan keluar dari masalah itu. Jangan malah bilang, ya Allah, Allah uji saya diam aja di rumah. Enggak. Tiba-tiba ban motornya pecah. Tantangan tuh. Apa yang saya harus kerjain? Cari tambalan ban. Alhamdulillah, mungkin Allah memang ingin mengampuni dosa saya dengan ini. Mungkin sudah ajalnya ban saya. Sudah. Gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Karena saya sudah katakan tuh hari, semua punya ajal. Semua punya batas waktu. Bukan cuma kita mati. Ya, baju, piring yang pecah. Apa saja. Semua itu punya ajal. Sebagaimana sabda Nabi SAW pada saat seorang pembantu sahabat memecahkan piring. Lalu dia marah-marah. Kata Nabi SAW, jangan kamu marah dengan pembantumu karena piring itu punya ajal sebagaimana kalian punya ajal. Kalau nggak pecah di tanganmu akan pecah. Kalau nggak pecah di tangannya akan pecah di tanganmu. Selesai. Maka harus ditahu itu. Semua ada batas-batasnya. Kemudian ayat 17-nya, dan kami coba mereka pada jalan yang lurus tadi. Akan diuji oleh Allah SWT. Dan barang siapa yang berpaling dari Tuhannya,
pada saat cobaan sedang datang, malah dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami masukkan ke dalam azab yang berat. Karena sungguhnya cobaan itu untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-18 yang terakhir, dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah selain Allah di dalamnya. Tak boleh ada kuburan, tak boleh ada macam-macam. Setelah kejadian tersebut, maka jin beriman. Jin dari Nusaybin spontan beriman pada Nabi SAW. Dan anehnya yang terjadi, perhatikannya. Ini langkah yang luar biasa dari para jin. Kadang-kadang mendahului manusia dari poin ini. Mereka pulang lalu mendakwai kaumnya. Langsung menjadi da'i. Dakwai apa yang mereka sudah dapatkan. Dan Allah SWT menceritakan itu dalam surah Al-Ahqaq. Urutan 46 ayat 29 sampai ayat 31. Al-Ahqaq 46, urutannya ayat 29 sampai ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ini salah satu ayat yang dibaca kalau sedang ruqyah. Ini salah satu ayat-ayat ruqyah yang dibaca untuk mengusir jin atau sihir. Ayat ini. Kata Allah SWT dalam Al-Ahqaq, ya, ayat 29, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu, wahai Muhammad, yang mendengarkan Al-Quran. Allah lah yang membuat mereka datang. Dan tak kala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran itu, mereka berkata, dengarlah dengan penuh perhatian. Semua disuruh dengar. Mereka sepakat itu. Setelah mendengar bacaan wahai Muhammad, mereka pun kembali ke kaumnya untuk memberikan peringatan. Langsung berdakwah. Menyampaikan itu. Ayat ke-30 mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menuntun ke kebenaran dan jalan yang lurus. Ayat 31, hai kaum kami, terimalah seruhan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Seruhan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.